Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimas Ridho Maulana dari Prodi Program Studi Teknik Mesin angkatan 2022. Pada hari ini saya akan membahas topik 9 yang berjudul tentang sejarah otomasi industri dan revolusi industri 4.0. Sejarah otomasi industri dan revolusi industri 4.0. Otomasi industri merupakan hasil dari perkembangan teknologi yang terus bertransformasi sejak revolusi industri pertama hingga era digital saat ini. Revolusi industri 4.0 menandai perubahan besar dalam sistem produksi dengan mengintegrasikan teknologi fisik, digital, dan jaringan komunikasi secara menyeluruh. Industri modern menghadapi tantangan berupa meningkatnya permintaan pasar, variasi produk, serta tuntutan efisiensi dan kualitas yang tinggi. Untuk menjawab tantangan tersebut, industri melakukan otomasi dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kecepatan produksi, mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia, menekankan kesalahan dan biaya operasional. Nah, dengan adanya otomasi industri ini, dia dapat meningkatkan kapasitas dan kecepatan produksi, sehingga atau juga mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia. Karena pada dasarnya kan tenaga manusia itu sangat terbatas dan juga ada lelahnya, dan juga menekan kesalahan dan biaya operasional. Nah, dengan adanya otomasi ini, kemungkinan jumlah kerjaan manusia itu bisa diminimalisir dan juga menekan kesalahan, karena manusia juga bisa membuat kesalahan. Perkembangan otomasi ini terjadi secara bertahap melalui revolusi industri. Revolusi industri 1.0 terjadi pada akhir abad ke-18 dan menjadi awal perubahan besar dalam sistem produksi. Ciri utamanya yaitu menggunakan mesin uap sebagai sumber tenaga, mekanisasi proses produksi yang sebelumnya manual, peralihan dari industri rumahan ke pabrik. Meskipun produktivitasnya meningkat, proses produksi masih minim otomasi dan sangat bergantung pada operator manusia. Revolusi industri 2.0, elektrifikasi. Revolusi industri 2.0 berkembang sejak pada awal abad ke-20 dengan ditemukannya tenaga listrik. Perubahan utamanya penggunaan motor listrik menggantikan mesin uap. Lalu penerapan lini produksi atau assembly line. Yang ketiga, produksi massal dengan standar yang seragam, efisiensi meningkat drastis. Namun sistem produksi masih bersifat kaku dan kurang fleksibel. Revolusi industri 3.0, komputerisasi dan otomasi. Revolusi industri 3.0 dimulai sekitar tahun 1970-an. Dengan ciri khasnya yaitu menggunakan komputer, PLC, dan sistem kontrol otomasi. Yang kedua, munculnya robot industri. Yang ketiga, otomasi proses produksi secara terprogram. Produksi menjadi lebih presisi dan konsisten, tetapi sistem masih bekerja secara terpisah dan belum saling terhubung. Transisi menuju revolusi industri 4.0. Keterbatasan industri 3.0 mulai terlihat terutama dalam hal fleksibilitas dan integrasi data. Industri membutuhkan sistem yang mampu berkomunikasi antar mesin. Yang kedua, dapat mengambil keputusan secara mandiri. Yang ketiga, fleksibel terhadap perubahan permintaan pasar. Kebutuhan ini mendorong lahirnya revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0, cyber physical system. Revolusi industri 4.0 mengintegrasikan dunia fisik dan digital melalui teknologi cerdas. Karakteristik utama cyber physical system (CPS), integrasi mesin, sensor, dan sistem kontrol.
Yang ketiga, komunikasi mesin to mesin, M2M. Mesin tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga menganalisis data dan beradaptasi secara mandiri. Pengertian Industri 4.0. Industri 4.0 adalah konsep industri yang menggabungkan otomasi, teknologi digital, dan sistem cerdas dalam suatu ekosistem terintegrasi. Untuk tujuan utama Industri 4.0 itu adalah produksi yang efisien dan fleksibel, pengambilan keputusan berbasis data real time. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan daya saing industri. Industri dapat berubah dari sistem statis menjadi sistem adaptif. Internet of Things atau IoT dalam Industri 4.0. IoT merupakan mesin dan perangkat industri terhubung ke jaringan internet, mengirim dan menerima data secara real time, berkomunikasi satu sama lain tanpa campur tangan manusia. IoT dapat menjadi fondasi utama konektivitas dalam smart factory, cloud computing, dan big data. Cloud computing digunakan untuk menyimpan data produksi dalam jumlah besar, memproses data secara terpusat, mendukung akses data dari berbagai lokasi. Big data berperan dalam analisis pola produksi, optimasi proses, prediksi kegagalan sistem. Data menjadi aset utama dalam industri modern. Cyber Physical System atau GPS. Cyber Physical System menghubungkan sistem fisik yang berupa mesin, robot, atau sensor, sistem digital yang berupa software, data, dan algoritma. GPS memungkinkan sistem produksi memantau kondisi secara real time, mengambil keputusan otomatis, menyesuaikan proses tanpa intervensi manusia. Smart Factory Concept. Smart Factory adalah implementasi nyata dari Industri 4.0. Ciri-ciri Smart Factory: sistem produksi terintegrasi dan cerdas, monitoring dan kontrol secara real time, proses produksi fleksibel dan adaptif. Smart Factory mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan produk dan permintaan pasar. Keunggulan Industri 4.0. Keunggulan utama penerapan Industri 4.0 meliputi real-time monitoring proses produksi, fleksibilitas tinggi dalam sistem manufaktur, kemampuan customization produk, efisiensi energi dan sumber daya. Industri menjadi lebih cepat, akurat, dan kompetitif. Dampak Industri 4.0 terhadap tenaga kerja. Industri 4.0 tidak menghilangkan peran manusia, tetapi mengubahnya. Perubahan peran manusia dari operator menjadi pengawas sistem, fokus pada analisis dan pengambilan keputusan, membutuhkan keterampilan digital dan teknologi. Kolaborasi manusia dan mesin menjadi kunci utama. Penutup kesimpulan, perjalanan otomasi industri dari revolusi industri 1.0 hingga 4.0 menunjukkan transformasi dari mekanisasi sederhana sehingga sistem cyber fisikal yang cerdas dan terintegrasi. Industri 4.0 menghadirkan konsep smart factory dengan keunggulan real-time monitoring, fleksibilitas, dan customization, sehingga industri mampu menjawab tantangan global dan persaingan masa depan secara berkelanjutan. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari topik kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.